sholat juga, berzina masih mau, sholat juga, nipu saudaranya masih mau, sholat juga, judi masih mau, sholat juga, melakukan hal-hal yang Allah haramkan pun dia masih mau. Itu namanya orang fasik. Orang apa? Fasik. Dalilnya Ustaz, kita buka dalam hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Ibunda Aisyah? An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khamsun fawasik yuqtulna fil halli wal haram. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 fawasik, binatang yang keluar dari lubang. Jadi fasik ini kalau kita ambil dalam kamus bahasa Arab, artinya adalah binatang yang keluar dari lubang. Itu fasik. Ada 5 kata hadis Nabi. Pertama, al-ghurab, burung gagak. Halal kau bunuh fil hilli wal haram, baik di tanah halal maupun di tanah haram. Jadi kalau tanah halal itu di sini, jadi tua. Tanah haram itu Makkah dan Madinah, 2 tanah haram. Makanya disebut al-haramain, 2 tanah haram. Baik di Deli Tua maupun di Mekah dan Madinah, binatang ini bunuh saja kalau kalian jumpa. Kata Nabi, yang pertama al-ghurab, burung gagak. Ini burung gagak kalau kita misalnya dengar Pak, ada isyarat apa tuh? Pengalannya. Paling banyak di Sri Lanka. Makanya Sri Lanka itu lambang negaranya burung gagak. Sial ya. Ada orang, wah, aja mana suaranya Pak? Nah itu nih burung gagak. Sial. Boleh dibunuh kata Nabi, karena dia fawasik. 5 macam binatang yang keluar dari lubang. Fasik. Dari sini asal katanya. Yang kedua, al-bid'ah, burung elang. Burung elang. Maka saya agak sedikit aneh gitu kalau ada kita yang orang-orang yang ngaji masih melihara burung elang gitu, untuk apa gitu. Kalau hadis Nabi bunuh saja burung elang. Yang ketiga, bid'ah, kalajengking, skorpion. Jangan dipelihara Pak, bunuh. Ya, bunuh. Kemudian wal ghurab wal fa'rah, tikus. Ada sini yang ternak tikus? Ada. Tikus itu Pak, gak usah diternak, ternak sendiri. Betul. Kenapa Pak? Karena dia suka tempat yang kotor. Makanya koruptor itu dilambangkan dengan tikus. Menggorogoti, uang rakyat dimakan. Harun Masiku itu sampai sekarang gak jumpa-jumpa. Kalau nyari teroris, katanya Densus 88 dapat aja di mana didapat. Harun Masiku sampai sekarang kan kata Nabi bodoh, bukan dianya, maksudnya tikusnya gitu. Sifatnya mirip, iya. Wal kalbul akur, anjing
Jadi kalau jumpa anjing dimakannya atau digigitnya kita matikan dulu dia, jangan kita yang mati. Nah, ini salah satu hadis Nabi yang mengatakan bahwa bahayanya orang fasik. Masya Allah. Duduk di bareng sama kita nih, ngobrol, ngobrol perkara iman. Tapi begitu keluar dari sini, dia cerita. Tadi Ustaz Saud kita di ceramahnya, nyindir rejim katanya gitu. Ini bahaya nih orang kayak gini. Hati-hati, ya. Kalau kita mau seirama, satu komando, ya, satu ukhuwah, apapun yang terjadi dengan cerita perjuangan, jangan ada satupun yang membocorkannya. Karena Jenderal Sudirman wafatnya karena ada orang fasik di dalam. Hati-hati. 3,5 abad Belanda menjajah Indonesia, itu bukan karena hebat Belanda, bukan karena canggihnya alat perang yang mereka miliki, bukan, tapi karena banyaknya londo Iran. Betul apa betul? Mana nih mak-mak yang umurnya zaman Belanda masih hidup? Ustaz mau nanya nih, betul gak ya kata Ustaz? Bukan karena hebatnya Belanda, tapi karena banyaknya pengkhianat. Makanya ada CGI, ada si Pitung. Ya. Kalau di Sumatera ada sultan-sultan, ada pahlawan-pahlawan kita. Konon kabarnya si Singamangaraja pun agamanya Muslim gitu. Guru Patimpus. Ya, ini jangan kita ingkari sejarah-sejarah ini. Di Barus ada satu makam sahabat Nabi. Siapa namanya? Siapa namanya udah pernah ke sana? Tangga 1000, Barus, Sumatera. Ada 7 meter pendeknya makam sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maknanya apa? Bahwa orang yang betul-betul beragama tidak akan pernah mau mengkhianati agamanya. Kalau zaman dulu ada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, kalau sekarang ada Abu Janda, Ade Armando, Dedi Siregar, siapa lagi? Ngabalin. Eko Muntadi, yang rewel dengan perjuangan Islam. Makanya sejarah berulang. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada mereka kecuali kesesatan. Wa may yudillu bihi illal fasiqin. Kira-kira jelas tidak? Lantas apa manfaat Allah ciptakan nyamuk? Mari sama-sama kita ulas. Apa kata Nabi? Lau anna dunya tazidu indallah janaha ba'udah ma saqa kafiran min wa syarbatama. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Artinya, begitulah Allah ciptakan ba'udah, nyamuk, karena Allah tahu nyamuk itu adalah simbol dari sebuah sesuatu yang hina. Seandainya dunia beserta isinya ini, kata Allah, ada harganya, maka tidak akan kuberikan kebahagiaan, kekayaan, kejayaan, kesuksesan itu kepada orang-orang
kafir. Karena aku tahu dunia beserta isinya ini tidaklah lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk, makanya ku kasihkan saja kepada kaum-kaum kafir. Artinya apa? Gak usah kalian cemburu dengan orang-orang yang kaya raya di luar sana, tapi mereka tidak beriman kepada Allah. Tapi cemburulah kalian kepada orang yang sedikit ini, tapi beriman kepada Allah, menganggap dunia ini tidaklah lebih berharga seperti sayap seekor nyamuk. Subhanallah. Maka ada doanya yang diajarkan oleh ulama. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la isya illa isyatal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan di akhirat. Jadi gak usah silau. Gak usah silau dan cemburu nengok orang yang harta, gak usah. Gak usah silau dan cemburu nengok orang rumahnya bertingkat cantik, pernak-perniknya dari Istanbul, Turki, gak usah. Gak usah kita iri melihat orang yang rantainya sebesar tasbih saya ini isinya emas semua, gak usah. Gak usah. Gak usah kita silau melihat orang yang detailnya berjejer sampai ujungnya itu gak ada lagi tulisan. Gak muat lagi tulisan dibuat, kecuali di depannya nanti akan Allah kalimatkan di situ ALM atau ALMH. Gak usah kita pernah bangga, karena ujung-ujungnya almarhum atau almarhum. Kenapa? Karena Allah mengajarkan kepada kita dunia beserta isinya ini tidaklah lebih berharga seperti sayap seekor nyamuk. Gak ada harganya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagai pendekatan pemikiran dan pemahaman, saya akan menganalogikannya seperti ini. Ini cerita tentang apa yang Allah berikan belum tentu Allah ridho. Apa yang kita minta belum tentu dikasih sama Allah, lantas itu bertanda Allah ridho sama kita, belum tentu ya, karena sesungguhnya yang kita minta kalau sifatnya masih dunia itu tidaklah lebih mulia daripada sayap ekor nyamuk. Justru karena seperti itulah saya mau menganalogikan cerita ini dengan cerita supaya bapak-bapak dan ibu-ibu paham. Contohnya begini, kita naik sepeda motor atau naik mobil ya, di tengah jalan ada traffic light merah, kuning, hijau, berhenti. Begitu kita berhenti, ada orang ketok jendela kita buka, gejreng, dia ngamen. Istri bapak, ya kasih ya, 10.000 dikasih. Bapak lihat banyak kali mah, udah kasih aja, udah dikasih sama bapak. Orang ngamen di traffic light lampu merah, kita kasih duit. Saya nanya sama yang ngasih duit, si ibu tadi, oh bu, ibu ngasih pengamen tadi senang melihat dia nyanyi atau gimana? Biar cepet pikir, kata bapak. Bukan karena dia senang, supaya jangan ribut, supaya cepat pikir. Ya Allah, susah kali hidupku ini ya Allah. Semua yang ku minta gak pernah dikabulkan. Kemarin aku minta kereta Scorpio, sekarang udah gak zamannya lagi. Masuk Mega Pro gak juga dikasih payah ya Allah. Itu doa kita, doa anak kita.
lantas didengar oleh ayahnya ngintip dari belakang, besok dibelikan. Mungkin iya, ayahnya ridho dengan si anak ini, langsung diberikan. Tapi ada juga bapak yang mendengar itu, dia gak mau dengar itu. Kenapa? Khawatir kalau dikasih, nih anak tawuran malam minggu, balap liar, mati belah kepalanya. Gak dikasih. Allah tahu ini kalau kaya semuanya ini, gak akan mau ini dengar ceramah saya malam ini. Kenapa? Sibuk ditungguin. Berapa penghasilan hari ini? 10 juta, masih kurang, besok 20, tingkatkan sikit kerja dulu kan. Ustaz Solah awak izin gak ikut ceramah Ustaz Salting apa ya? Sibuk ada kena macet kalau sana. Masya Allah. Maka beruntunglah kita kumpul di sini. Alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah masih berikan kita kesempatan. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetangga datang. Ngapain Pak? Aku mau minta lah. Minta apa? Minta sampah. Sampah. Iya. Untuk apa? Adalah. Boleh nggak? Ini tetangga Pak, yang tiap hari anaknya buat gaduh sama anak kita. Asli diusilin aja anak kita sama anak dia. Kadang-kadang mau pergi sekolah disiramnya pakai comberan. Ya. Istri kita jemur kasur disiramnya air sama bininya. Dia datang sama kita minta, yang dia minta sampah. Kira-kira dikasih nggak sampah itu? Hah? Sampah. Kenapa? Seketika akal kita mengatakan, dia kan sering buat aku kesel, sakit hati. Tapi satu ketika kita juga berpikir, ini sampah udah busuk di rumah kita. Siapalah kira-kira yang mau ngambil sampah ini? Kadang-kadang puing-puing bangunan, ketika kita mau bangun rumah yang baru pun gak dicari orang, kita nyari orang supaya diambil. Kau ambillah, gak usah bayar, betul? Sama Pak. Ketika ada orang yang meminta sampah kepada kita, kendati pun orang tadi membuat hati kita menjadi sangat dongkol, gak usah diminta pun kadang-kadang kau ambil aja lah, kau bisa gak ada pun diada-adain begitulah. Inilah permisalan apa yang mereka minta sama Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala gak lihat lagi mereka beriman, banyak maksiat, atau mereka kafir dan mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah. Ambillah. Maka jangan pernah kita iri dengan orang-orang yang setiap sore dipasangnya dupa, dihidupkannya pakai korek, baru diginikannya ke atas, diancamnya Tuhannya pakai api. Kok kasih enggak? Kok kasih enggak? Iya, doa kasih enggak? Iya, iya. Turun semua Allah. Iri nengok orang itu. Satu sisi saya tekankan di sini, jangan Bapak pernah iri kepada mereka. Kenapa? Karena yang mereka dapatkan itu adalah sampah dunia. Gak usah. Ya. Kita iri nengok anak yang hafiz Quran 30 juz boleh. Kita iri nengok ulama yang walaupun secara kehidupan dia biasa-biasa saja, tapi kan ada juga ulama yang hidupnya mewah,
ya, tapi dekatnya sama pemerintah. Ada sorbannya nggak lebih besar daripada aku.